Jokowi menargetkan penurunan stunting sebesar 14%. Jokowi juga menunjuk BKKBN memimpin pelaksanaan program luar biasa penanganan stunting di Indonesia. Kasus stunting membuat Jokowi sampai ngotot memberantas stunting. Tapi tetap saja Indonesia itu selain yang tertinggi ketiga. Stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di Indonesia, tetapi juga di dunia. Dan di Indonesia itu urutan kelima di dunia penyumbang stunting terbanyak. Kenapa? Karena penduduk kita 273 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, salam genre. Perkenalkan, saya atas nama Nur Atika Idris dari PIK R Uswatun-Nisa Madrasah Alia As'adiyah Putri Sengkang. Nah, di sini kita akan berbagi informasi mengenai stunting dengan tema penyuluhan yaitu Pemuda Cegah Stunting. Memang bisa. Stunting saat ini menjadi masalah genting di negara kita. Bahkan, menurut data dari BKKBN, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan kasus stunting tertinggi sedunia dan tertinggi kedua se-Asia Tenggara. Pada tahun 2019, angka stunting di Indonesia tercatat sebesar 27,67%. Tingginya angka stunting ini berpotensi pada kualitas sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Jika negara tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka bonus demografi nantinya tidak akan termanfaatkan dengan baik. Untuk dapat mencegah dampak buruk dari stunting tadi, maka perlu pemahaman yang lebih rinci dari berbagai kalangan masyarakat, terkhususnya kita sebagai remaja. Nah, jadi sebenarnya apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan tubuhnya yang lebih pendek dari seusianya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah setiap anak yang bertubuh pendek itu terkena stunting? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena stunting ini menghambat perkembangan fisik anak. Maka otomatis anak yang terkena stunting sudah tentu bertubuh pendek. Namun, anak yang bertubuh pendek belum tentu terkena stunting. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu apa-apa saja penyebab dari stunting ini. Mengutip dari pengertian stunting tadi bahwa merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Jadi, penyebab utama dari stunting ini adalah kurangnya asupan gizi yang dikonsumsi anak pada saat kehamilan hingga berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik. Yang kedua, kurangnya akses layanan kesehatan. Yang ketiga, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dan yang keempat yaitu kurangnya akses makanan bergizi. Minimnya asupan gizi pada anak akan berpengaruh pada perkembangan kognitif dan motorik pada anak. Misalnya, penurunan prestasi belajar. Anak juga akan cenderung lebih mudah terkena penyakit tidak menular. Misalnya, diabetes, obesitas, kanker, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan memicu kematian di usia dini. Lalu bagaimana ciri-ciri anak yang terkena stunting? Yang pertama yaitu tubuhnya yang lebih pendek dari seusianya. Yang kedua yaitu menghambatnya perkembangan otak atau sulit memahami sesuatu. Dan yang ketiga yaitu mudah terserang penyakit. Selanjutnya, bagaimana stunting ini dapat dicegah? Nah, yang pertama yaitu dengan pemenuhan zat gizi bagi ibu hamil. Yang kedua, ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang ketiga, pemantauan terhadap
perkembangan dan pertumbuhan anak. Dan yang keempat, menjaga kebersihan air dan sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai remaja, kita dapat mengambil andil dalam upaya pencegahan stunting ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama yaitu dengan menjaga pola asupan makan. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, menjaga kebersihan air dan sanitasi. Dan yang keempat, tidak merokok dan nafsa. Kemudian selanjutnya yaitu kita sebagai remaja harus menyiapkan diri untuk menjadi anggota keluarga, terkhususnya untuk menjadi orang tua nantinya, dengan meningkatkan pemahaman tentang PKBR, pendewasaan usia perkawinan, serta 8 fungsi keluarga. Kemudian selanjutnya kita dapat menjadi peer educator yang memberikan informasi dan edukasi kepada teman sebaya. Serta kita juga dapat bergabung dalam organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja agar kita dapat mengetahui lebih luas mengenai stunting serta permasalahan-permasalahan remaja lainnya. Stunting ini ibaratkan bom yang mampu meledakkan masa depan serta generasi penerus bangsa. Maka dibutuhkan sinergi yang kuat antara elemen masyarakat, pemerintah, terlebih peran kita sebagai pemuda untuk mewujudkan Indonesia bebas stunting. Karena berencana itu keren. Gajah cacing, jempol kelingking, cegah stunting itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, perbaiki sanitasi. Salam genre.